Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Iza Anis Rodiah, NIM A4202000043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait persendian. Nah, teman-teman udah tahu belum sih persendian itu apa? Jadi, persendian merupakan hubungan antar tulang-tulang atau antar tulang dengan tulang rawan atau kartilago. Di dalam sendi terdapat sebuah jaringan ikat yang sering disebut dengan ligamen, dan terdapat pula sebuah cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Selain itu, kemudian apa sih fungsi persendian itu? Fungsi persendian ada 4. Yang pertama yaitu menghubungkan bagian-bagian tulang dalam sistem skeleton. Yang kedua yaitu memungkinkan tulang untuk tumbuh. Yang ketiga memiliki variasi dalam struktur dan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan tubuh bergerak sebagai respon dari kontraksi otot. Nah, itu tadi pengertian dan fungsi. Nah, kemudian sendi itu dibagi menjadi 3, yaitu sendi sinartrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Nah, sendi sinartrosis yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan, biasanya terdapat pada tulang tengkorak. Nah, sendi sinartrosis ini dibagi menjadi 2, yaitu sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis simfibrosis. Untuk sinartrosis sinkondrosis yaitu antar tulang dihubungkan oleh tulang rawan, biasanya terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua yaitu sinartrosis simfibrosis, yaitu antar tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, misalnya terdapat antara os parientalis dan os occipital. Nah, kemudian ada sendi amfiartrosis, yaitu sendi yang gerakannya kaku atau tidak bebas. Amfiartrosis dibagi menjadi 2, yaitu syndesmosis dan simfisis. Untuk syndesmosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, misalnya antara os fibula, tulang betis, dan os tibia, tulang kering. Kemudian untuk simfisis yaitu yang dihubungkan oleh tulang rawan, misalnya pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, tadi kan kita sudah belajar terkait sendi sinartrosis dan sendi amfiartrosis. Yang terakhir nih yaitu ada sendi diartrosis. Sendi diartrosis yaitu sendi yang dapat digerakkan. Dia dibagi menjadi 6 sendi, yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi geser, dan sendi gulung. Nah, kan ada 6 sendi. Sendi yang pertama yaitu sendi putar. Sendi putar itu memungkinkan gerakan memutar, yaitu misalnya pada tulang atlas dan tulang leher, yang memungkinkan gerakan memutar seperti ini. Yang kedua yaitu sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Jika dilihat secara anatomi bentuknya seperti peluru. Nah, sendi peluru ini misalnya pada tulang bahu dengan tulang lengan atas atau tulang panggul dengan tulang paha. Contoh gerakannya seperti ini. Jadi gerakannya itu ke segala arah. Dan yang ketiga yaitu ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan dengan satu arah saja. Dalam hal ini hanya seperti meluruskan dan menekuk, misalnya pada tulang siku dan tulang lutut. Misalnya gerakan seperti ini. Ini merupakan contoh dari sendi engsel. Nah, selain 3 sendi tadi yaitu sendi putar, sendi peluru, dan sendi engsel, ada 3 sendi lagi, yaitu ada sendi pelana, sendi geser, dan sendi gulung. Nah, untuk sendi pelana yaitu sendi yang memungkinkan gerak 2 arah, tapi gerakannya terbatas, seperti pada ibu jari dan telapak tangan. Gerakan seperti ini. Yang selanjutnya yaitu sendi geser, yaitu gerakannya bergeser antar tulang, contohnya pada telapak tangan. Terus yang terakhir yaitu sendi gulung, yaitu sendi yang memungkinkan gerakannya menggulung, contohnya pada pergelangan tangan. Seperti itu. Nah, itu tadi macam-macam sendi dari sendi diartrosis atau sendi yang dapat digerakkan. Nah, sedikit flashback yuk teman-teman. Tadi kan kita udah belajar tentang apa itu persendian, fungsi, dan klasifikasinya.
Nah, kita flashback sedikit tentang klasifikasinya ya. Klasifikasi sendi itu terbagi menjadi 3. Sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Amfiartrosis, sendi kaku atau sendi yang tidak bergerak bebas. Dan diartrosis yaitu sendi yang dapat digerakkan. Sendi sinartrosis ini dibagi menjadi 2, yaitu sinchondrosis dan simfibrosis. Yang kedua yaitu sendi amfiartrosis. Amfiartrosis dibagi menjadi syndesmosis dan simfisis. Kemudian sendi diartrosis itu dibagi menjadi 6 sendi, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi gulung. Sekian video tentang persendian dari saya. Bila banyak salah kata mohon dimaafkan, dan bila banyak suara-suara lain juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.